Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Salokalisa. Saya berasal dari program studi akuntansi semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ustadz Maja Subang. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Oke, yang pertama pengertian liabilitas. Apa sih liabilitas itu? Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Lalu jenis liabilitas itu ada dua. Yang pertama liabilitas jangka pendek dan yang kedua liabilitas jangka panjang. Oke, di sini saya hanya akan membahas liabilitas jangka pendek. Diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek jika yang pertama mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang terakhir, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporan. Jadi liabilitas jangka pendek itu kewajiban yang kurang dari 1 tahun. Oke, di sini ada beberapa jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama utang usaha, yang kedua wesel bayar, yang ketiga utang bank jangka pendek, yang keempat liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, lalu ada liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, selanjutnya ada utang dividen, lalu ada uang muka pelanggan, pendapatan diterima di muka, uang PPN atau PPNBM, utang pajak penghasilan, utang gaji, dan utang pajak pihak ketiga. Oke, yang pertama utang usaha atau utang dagang. Utang usaha terjadi karena adanya pembelian secara kredit atau jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Nah, pengakuannya itu pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Lalu perjanjian pembeliannya misal 2/10, N/30. Artinya, pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari. Dan jangka waktu kreditnya itu 30 hari. Contoh yang pertama, PT Selalu Untung tanggal 1 September 2019 membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 10 juta. Syarat pembeliannya 2/10, N/30. Nah, kita catat dulu jurnalnya untuk transaksi pertama pada tanggal 1 September 2019. Yaitu jurnalnya pembelian atau persediaan pada utang dagang. Kenapa pada utang dagang? Karena pembeliannya secara kredit sebesar 10 juta. Lalu jika dilunasi pada tanggal 8 September, artinya dilunasinya sebelum waktu 10 hari itu. Kan tadi syaratnya 2/10 ya. Nah, jika dilunasi sebelum 10 hari itu, maka jurnalnya utang dagang pada kas pada potongan pembelian atau PBD. Potongan pembeliannya dari mana 200.000 itu? Dari 10 juta dikali 2%, sebesar 200.000. Maka yang kas yang masuknya 9.800.000, tidak 10 juta karena ada potongannya. Lalu jika dilunasi lebih dari 10 hari, nah, jika ini asumsinya jika dilunasi pada tanggal 12 September 2019, maka tidak mendapat potongan 2% itu. Jadi jurnalnya utang dagang pada kas sebesar 10 juta. Oke, yang kedua ada wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar yaitu janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Nah, wesel bayar diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian. Lalu wesel bayar juga dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Lalu wesel bayar seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Oke, contoh wesel bayar di sini, contoh wesel bayarnya berbunga. PT Selalu Untung melunasi utang dagang sebesar 10 juta pada 1 Oktober 2019 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari. Bunganya 12%. Kita catat dulu jurnal untuk penerbitan wesel pertama, yaitu pada 1 Oktober 2019. Jurnalnya utang dagang pada wesel bayar sebesar 10 juta. Lalu kita perhitungkan untuk beban bunganya. Ini perhitungannya
30 per 360. 30 itu dari mana? Dari 1 Oktober ke 31 Oktober itu 30 hari. Di 30 per 360, 1 tahun, jumlah hari dalam 1 tahun, dikali 12% bunganya. Lalu dikali 10 juta nominal si wesel bayarnya. Jadi totalnya jurnalnya beban bunga pada utang bunga sebesar 100.000. Lalu wesel dilunasi pada 29 Desember 2019. Jurnalnya wesel bayar sebesar 10 juta, di debit utang bunga sebesar 100.000 yang sudah tadi kita perhitungkan, dan beban bunga sebesar 200.000. Perhitungannya 2 dikali 100. 2 ini dari mana? Dari, kan tadi yang Oktober sudah dibayar, berarti tinggal November dan Desember, 2 bulan lagi. Jadi sebesar 200.000. Pada kas sebesar 10.300.000. Oke, selanjutnya ada utang bank jangka pendek. Nah, utang bank jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, pencatatannya hampir sama dengan wesel bayar, ada bunganya. Nah, biaya transaksi menambah nilai utang dan provisi akan mengurangi nilai utang. Lalu tingkat suku bunga dihitung untuk memperoleh tarif bunga efektif. Lalu tarif bunga efektif digunakan untuk menghitung bunga. Rumusnya itu pokok utang dikurangi provisi ditambah biaya transaksi dikali tarif bunga efektif sama dengan beban bunga. Kita kasih contoh aja, contoh utang bank jangka pendek yaitu PT Arunika pada 1 Oktober 2020 menerima utang dari Bank Permata sebesar 200 juta. Dipotong provisi 4%, tingkat suku bunga sebesar 12%. Bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo. Kita hitung dulu efektif interest rate-nya. Sama dengan 224 juta. 224 juta dari mana? Dari pokok utangnya 200 juta, lalu 24 jutanya itu dari 200 juta dikali dengan bunganya, suku bunganya 12%. Dikalikan saja, jadi 24 juta. Ditambahkan 200 ditambah 24 juta, jadi 224 juta. Lalu dikurangi 192 juta. 192 juta dari mana? Kita hitungkan dulu provisinya. Kan tadi rumusnya dikurangi provisi. Nah, provisinya itu 200 juta dikali 4%. Hasilnya 8 juta. Lalu 200 juta dikurangi 8 juta. Jadi hasilnya 192 juta. Kita jumlahkan 224 juta dikurangi 192 juta dibagi 190. Lalu di sini kita buat jurnal pada 1 Oktober 2020, yaitu kas pada utang bank sebesar 192 juta. 192 juta dari mana? Itu ada perhitungannya. 200 juta dikurangi 200 juta dikali 4%. Jadi hasilnya 192 juta. Lalu pada 31 Desember 2020, kita hitung bunganya dulu. 3 per 12, 3 dari mana? Kita hitung dari bulan Oktober ke Desember, Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3 per 12 dikali 16,67% dikali 192 juta. Jadi beban bunga pada utang bunganya sebesar 8 juta. Lalu utang bank dilunasi 1 Oktober tahun berikutnya, tahun 2021. Kan tadi kita sudah menghitung 3, berarti sisa 9 bulan lagi. Nah, jadi untuk beban bunga itu 9 per 12 dikali 16,67% dikali 192 juta. Jadi beban bunganya sebesar 24 juta. Utang bunganya sebesar 8 juta. Lalu utang banknya sebesar 192 juta. Pada kas dikredit sebesar 224 juta. Oke, selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo periode berikutnya. Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi atau jatuh tempo dalam periode atau tahun fiskal berikutnya, jatuh tempo saat utang jangka panjang, diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek, kecuali dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, lalu dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru atau dikonversi menjadi saham. Nah, liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Lalu ada liabilitas jangka pendek dibiayai kembali.
Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Entitas harus menunjukkan kemampuan untuk melengkapi proses pembiayaan utang. Utang tersebut dibiayai utang sebelum laporan keuangan diluncurkan atau entitas menandatangani perjanjian pembayaran utang. Lalu ada utang dividen. Utang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Lalu utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Oke, selanjutnya ada uang muka dan deposito pelanggan. Kewajiban lancar perusahaan dapat mencakup deposito kas yang dapat dikembalikan atau returnable cash deposit yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Klasifikasi pos ini sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal deposito dan pemutusan hubungan yang mensyaratkan deposito. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima pendapatan diterima tetapi belum melaksanakan pekerjaannya, maka saat itu muncullah kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau dikerjakan. Lalu selanjutnya ada hutang pajak penjualan. Ketika pengecer menjual barang, maka harus menagih pajak penjualannya juga atas transfer barang tersebut kepada konsumen, yang kemudian akan dibayarkan ke pemerintah sebagai pajak atas penjualan barang. Nah, contoh, pada tanggal 1 November 2020, PT Bumi Sakti menjual barang dengan harga 20 juta, ditambah pajak penjualan sebesar 10%. Pajak ini akan dibayarkan tanggal 1 Desember 2020. Kita catat dulu transaksi penjualannya pada tanggal 1 November 2020, yaitu jurnalnya. Kas di debit sebesar 22 juta, pada penjualan sebesar 20 juta di kredit, dan hutang pajak penjualan sebesar 2 juta di kredit. 2 juta ini dari 20% dikali 20 juta dikali 10%. Lalu kita catat transaksi ketika pembayaran pajak ke pemerintah, yaitu pada 1 Desember 2020. Jurnalnya hutang pajak penjualan pada kas sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya ada hutang pajak penghasilan. Perusahaan harus mempersiapkan SPT pajak penghasilan dan menghitung hutang pajak yang dihasilkan dari operasi periode berjalan. Hutang pajak atas laba perusahaan seperti yang dihitung per SPT pajak harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Lalu ada selanjutnya yaitu kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Pos-pos yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga sering dilaporkan sebagai kewajiban lancar, yaitu ada pemotongan gaji yang pertama. Jenis paling umum dari pemotongan gaji adalah pajak premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat kerja. Nah, jika jumlah yang dipotong belum diserahkan kepada pihak yang berwenang pada akhir periode akuntansi, maka harus diakui sebagai kewajiban lancar. Lalu yang kedua ada absen yang dikompensasi, yaitu absen dari pekerjaan seperti cuti, sakit, dan hari libur. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu bonus. Banyak perusahaan memberikan bonus kepada semua pejabat atau karyawan tertentu atas gaji atau upah reguler mereka. Seringkali jumlah bonusnya tergantung pada laba tahunan perusahaan. Oke, selanjutnya itu provisi. Provisi adalah hutang dengan waktu atau jumlah yang belum pasti. Dilaporkan sebagai hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, tipe umum provisi itu yang pertama kewajiban yang terkait dengan litigasi. Yang kedua jaminan atau garansi produk. Yang ketiga restrukturisasi bisnis. Dan yang keempat kerusakan lingkungan. Nah, provisi diakui jika yang pertama entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang terakhir, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Nah, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak dapat diakui. Lalu pengukuran provisi. Manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan pada transaksi masa lalu atau yang serupa, berdiskusi dengan ahlinya dan informasi terkait lainnya. Lalu ada jenis umum provisi. Yang pertama perkara hukum, yang kedua jaminan, yang ketiga premi asuransi, yang keempat lingkungan, yang kelima kontrak yang memberatkan, dan yang terakhir restrukturisasi. Oke, yang pertama perkara pengadilan, klaim dan pengenaan.
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kewajiban harus dicatat berkenaan dengan perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan. Yang pertama itu periode waktu di mana penyebab tindakan yang mendasari terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat estimasi yang layak mengenai jumlah kerugian. Nah, untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan, penyebab perkara pengadilan harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Lalu yang kedua, biaya garansi dan jaminan. Jaminan atau garansi produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki defisiensi kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Ada dua metode dasar akuntansi untuk biaya jaminan. Yang pertama, metode dasar kas. Nah, menurut metode dasar kas atau case basis method, biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkannya. Dengan kata lain, biaya jaminan dibebankan ke periode di mana penjual atau produsen menepati jaminan itu. Lalu yang kedua, metode akrual. Menurut metode akrual atau accrual method, biaya jaminan dibebankan ke beban operasi pada tahun penjualan. Nah, di dalam metode akrual ini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan jaminan beban, dan yang kedua, pendekatan jaminan penjualan. Yang ketiga yaitu premi atau hadiah dan kupon. Perusahaan harus membebankan biaya hadiah dan kupon pada periode penjualan terkait. Nah, pencatatan accountingnya yaitu kita mencari estimasi jumlah hadiah beredar yang akan ditebus konsumen. Lalu yang kedua, bebankan biaya hadiah yang beredar pada biaya hadiah dan hutang hadiah. Contoh, PT Abadi menawarkan pelanggannya tumbler sebagai penukaran atas 20.000 dan 10 tutup botol kopi. Tumbler ini berharga pokok 40.000. Dan PT Abadi mengestimasi bahwa 70% dari tutup botol kopi akan ditebus. Nah, yang pertama untuk mencatat pembelian 50 tumbler seharga 40.000 per botol. 50 tumbler dikali 40.000. Jadi, jurnalnya itu persediaan tumbler untuk hadiah pada kas sebesar 2 juta. Lalu untuk mencatat penjualan 500 botol kopi seharga 50.000 per botol. Nah, jurnalnya itu kas pada penjualan. Oke, kita mencatat penebusan aktual dari 250 tutup botol yang terjual misalnya. Jurnalnya beban hadiah, yaitu perhitungannya 250 per 10. Kenapa per 10? Karena kan yang penukarannya itu setiap 10 tutup botol. Nah, 250 dibagi 10 dikali 40.000 harga tumblernya. Jadi nominalnya sebesar 1 juta pada persediaan tumbler dikredit sebesar 1 juta. Lalu untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periode atas estimasi kewajiban untuk penawaran premi yang berlaku, yaitu ayat jurnalnya beban hadiah pada hutang hadiah sebesar Rp400.000. Nah, perhitungannya itu total tutup botol yang dijual di tahun bersangkutan sebesar 500 tutup botol. Total estimasi penebusannya yaitu 70% ya, dikali 500. Jadi hasilnya 350. Nah, tutup botol yang ditebus di tahun yang bersangkutan yaitu tadi 250. Nah, estimasi penebusan di tahun berikutnya berarti sisanya yaitu sebesar 100. 350 dikurangi 250 jadi 100. Lalu biaya estimasi klaim yang beredar 100 per 10 dikali 40.000. 100 itu kan tadi yang estimasi penebusan dilakukan penebusan di tahun berikutnya itu 100. Nah, per 10 setiap 10 tutup botol dikali 40.000 harga tumblernya. Jadi estimasi klaim yang beredarnya 400.000. Lalu yang keempat ada kewajiban lingkungan. Perusahaan harus mengakui hutang atas kerusakan lingkungan atau environmental liability ketika perusahaan memiliki kewajiban legal yang terkait dengan penghentian aktiva berumur tidak terbatas dan ketika perusahaan dapat mengestimasi jumlah kewajiban secara layak. Nah, kejadian yang membutuhkan pengakuan hutang, contoh yang pertama penutupan pabrik atau fasilitas nuklir. Yang kedua, pembongkaran, pemulihan, dan reklamasi properti minyak dan gas. Yang ketiga, biaya penutupan, reklamasi, dan pembongkaran fasilitas pertambangan. Yang keempat, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan sampah padat. Yang kelima, yaitu provisi kontrak yang memberatkan, yaitu biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi hutang, di mana biaya ini lebih besar dari keuntungan ekonomis yang diharapkan akan diterima.
Nah, biaya yang diekspektasikan harus mencerminkan biaya bersih penutupan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah dari yang pertama biaya untuk memenuhi kontrak atau kompensasi atau penalti yang timbul dari kesalahan pemenuhan kontrak. Yang terakhir yaitu provisi restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan terjadi perubahan bernilai material pada satu cakupan bisnis yang dikelola perusahaan atau cara bisnis dijalankan. Misalnya penjualan lini bisnis perusahaan, perubahan dalam struktur manajemen seperti penghapusan sebuah lapisan manajemen atau penutupan operasi di sebuah negara. Oke, di sini ada kontingensi. Yang pertama, hutang kontingensi. Hutang kontingensi tidak diakui dalam neraca karena masih menjadi yang pertama sebuah kewajiban yang mungkin terjadi atau belum dikonfirmasi. Kedua, kewajiban saat ini yang pembayarannya mungkin tidak akan dilakukan atau kewajiban saat ini yang estimasi jumlahnya tidak reliable. Lalu yang kedua ada aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari waktu lampau dan akan terjadi atau tidak akan terjadi tergantung pada kejadian yang akan terjadi pada masa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tipe aset kontingensi yang pertama, kemungkinan penerimaan utang dari hadiah, donasi, atau bonus. Yang kedua, kemungkinan pembayaran kembali dari pemerintah dalam hal perselisihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan dengan hasil akhir yang diharapkan. Nah, aset kontingensi ini tidak diakui dalam neraca. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf jika ada kekeliruan atau hal yang kurang berkenan selama penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.